A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Khair. Soal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Am hasibat qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha' qala rabbi idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sebelumnya saya sampaikan tentang keseharian daripada Luqman. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak-anak tersebut adalah pada dasarnya suka bermain. Ya, jadi ini adalah suatu tantangan kepada kita sebagai orang tua. Ya, anak itu ketika mandi main, ketika makan main, ketika belajar main. Jadi kita berupaya mengajak dia dengan lemah lembut. Dan bila perlu, bila seandainya khususnya Luqman ini agak super aktif, kita menyediakan ancaman buat dia seperti rotan. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa selalu siapkan rotanmu ini artinya sebagai pembelajaran, mendidik. Jangan tinggalkan tongkatmu, kata Rasulullah. Jadi memukul anak atau mendidik anak secara pukulan yang sesuai dengan syariat, tidak menyiksa, artinya tidak pecah mata, tidak patah tulang, tidak sampai keluar darahnya, atau itu adalah bagaikan menyiram bunga di taman. Siapapun dia tahu bahwa bunga tersebut apabila disiram pasti akan subur. Nah, begitulah anak-anak kita ini, memang dasarnya anak-anak suka main, dan kita berusaha dengan cara kita, dengan kesungguhan kita, bagaimana supaya dia mau mengikuti program daripada yang akan kita terapkan kepada dia dengan tujuan agar dia dapat menghafal Quran. Jadi metode yang kami lakonin sama Umi mungkin sebagai pembelajaran kepada saudara-saudara sekalian bahwa Luqman ini bangunnya sebelum subuh sudah harus mandi. Nah, ini sudah kita berlakukan sejak umur 3 tahun. Nah, jadi ini tentunya kita sebagai orang tua mandi juga dong. Mandi juga sebelum subuh. Bukan hanya anak aja yang mandi. Nah, jadi apa artinya? Supaya dia segar. Nah, supaya dia tidak mengantuk ketika kita bermurajaah, ketika mencari hafalan. Nah, kemudian untuk mencari hafalan baru yang kami terapkan itu, sebelum tidur, apa yang dikerjain anak kita, apa kegiatannya adalah Al-Quran. Contohnya kita mau mencari 5 baris. Jadi sebelum tidur itu kita suruh dia untuk baca. Atau sambil kita tahsinkan. Kita contohkan sama dia, karena dia masih anak kecil. Dia belum paham sekali. Kita bacakan sama dia yang 5 baris tersebut. Lalu kita suruh baca
sampai dia nguap, sampai dia tertidur. Lalu ketika bangun nanti, seperti yang saya bilang tadi 4:30 atau sebelum sholat subuh, kita suruh juga dia baca yang 5 baris, target kita tadi, yang 5 baris tersebut. Nah, jadi ketika setelah selesai sholat subuh tersebut, maka kita suruh dia, kita eja satu kata demi satu kata, satu baris demi satu baris. Alhamdulillah akan menggampangkan, akan memudahkan buat dia untuk mencari hafalan tersebut. Lalu tindakan murajaahnya ketika sholat sunat, kita suruh dia untuk baca ketika sholat. Kemudian kita buat program yang mana setidaknya dia mengulang hafalan itu sebanyak 2 juz setiap hari. Nah, ini posisi hafalannya adalah 11 juz, berarti setidaknya dia 2 juz setiap hari harus diulang. Kemudian Luqman ini ada sedikit perbedaannya dengan anak-anak yang lain. Karena memang dasarnya dia ini super aktif, dia tidak senang dia kalau tidak bergerak dia sambil menghafal. Bergerak sambil melukis, nah, bisa dia memurajaahkan daripada hafalannya. Kemudian sambil berlari-lari juga bisa dia. Jadi kita ikuti ya dengan mengikuti apa yang memang begitulah sifat dasarnya. Dan salah satu contoh seperti yang kita lihat di tempat-tempat menghafal Quran supaya gerakannya selalu ada, kita suruh dulu dia dengan seperti ini, lalu goyang-goyangkan badannya sehingga keaktifannya itu tertumpu di sini. Nah, lalu tawaju juga dia untuk murajaahkan daripada bacaannya. Jadi harapan kami sebagai orang tua kepada anak kami Luqman ini, tentunya anakku Luqman ini makin lama semakin besar, semakin dewasa. Kami mohon kepada Allah agar Allah lembutkan hatinya. Karena dia ini termasuk agak super aktif tadi. Dia juga punya sifat marah. Ya. Supaya Allah lembutkan hatinya bahwa memang inilah aku sebagai seorang penghafal Quran. Dan mohon sama Allah agar dia istiqomah dan tercapai cita-cita menjadi seorang penghafal Quran yang diterima Allah SWT, sehingga dapat menolong kami Abi sama Umi di yaumil akhirat kelak nantinya, insya Allah bisa memahkotai kami mahkota yang lebih terang daripada terangnya cahaya matahari, insya Allah. Ya, begitulah ceritaku bersama anak dan ayah yang hebat ini. Tentu aku berharap cerita ini menginspirasi Anda semua kawan. Sampai berjumpa dengan anak-anak luar biasa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.